Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Mbalen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian Ahad pagi BCM Mbalen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami agama melalui kajian ketarjian pada kesempatan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat sebuah topik yang cukup penting, yaitu pengantar fikih Muhammadiyah HPT Jilid 3, metode dan aplikasi. Kenapa kok topik ini menjadi penting untuk kita coba kaji dan dalami, kemudian nanti kita diskusikan? Yang pertama, ketika kita melihat HPT Jilid 3, itu ada putusan yang berkaitan dengan fikih. Misalnya ada fikih air, fikih tata kelola, fikih kebencanaan, dan fikih-fikih yang lain. Artinya Muhammadiyah mengawali atau membuat judul tentang putusannya itu dengan kata fikih. Nah, kajian ini ingin mencoba memahami fikih di situ apa gitu. Apakah fikih yang ditawarkan oleh Muhammadiyah itu sama dengan pemahaman fikih sebagai sebuah disiplin yang berbicara tentang hukum-hukum amaliyah secara praktis, atau mungkin berbeda? Itu alasan kenapa kita ingin coba angkat topik ini. Kemudian yang kedua, di dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo atau Surakarta, itu Muhammadiyah merumuskan risalah Islam berkemajuan. Dan di dalam risalah tersebut Muhammadiyah bicara tentang al-khosais al-khamsu, 5 karakteristik yang menggambarkan pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Di antaranya Islam yang dikehendaki oleh Muhammadiyah itu Islam yang mabniun ala tauhid, Islam yang dilandasi atas prinsip ketauhidan atau teologi atau monoteisme. Kemudian yang kedua itu aruju ilal Quran wa sunnah. Muhammadiyah dalam memahami Al-Quran berusaha untuk kembali pada Quran dan sunnah. Muhammadiyah dalam memahami Islam berusaha untuk kembali kepada Quran dan sunnah. Kemudian yang ketiga, ihya'u al-ijtihad wa tajdid. Muhammadiyah ingin senantiasa mengembangkan ijtihad sebagai sebuah metodologi atau proses di dalam memahami teks-teks keagamaan, dan coraknya itu tajdid, ada pembaruan yang ditawarkan. Nah, kita nanti lebih melihat sejauh mana fikih Muhammadiyah itu apakah betul-betul ada corak tajdidnya atau sama dengan fikih-fikih yang sudah ada gitu. Kemudian yang keempat, tanmiyah al-wasatiyah. Muhammadiyah ingin mengembangkan sikap moderasi di dalam beragama, tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Kemudian yang terakhir, inti dari risalah Islam itu adalah tahqiqu ar-rahmah lil alamin, merealisasikan rahmat untuk seluruh alam. Nah, fikih yang digagas oleh Muhammadiyah dalam HPT Jilid 3 ini, nanti kita lihat sejauh mana Muhammadiyah ingin mencoba menghidupkan tradisi ijtihad dan juga tajdid, yaitu menawarkan pembaruan dalam dunia fikih.
Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin bicara tentang fikih Muhammadiyah, maka harus kita awali dari al-masail al-khamsu, masalah 5 atau juga yang disebut mabadi' khamsah, dasar-dasar 5, yang mana mabadi' khamsah itu menjadi paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Artinya semua pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu harus terinspirasi dan dibangun atas masalah 5. Dan kajian kita itu sebenarnya sejak dulu ya kita berusaha memperkenalkan bagaimana metodologi istinbat yang dibangun oleh Muhammadiyah. Selalu kita awali dengan masalah 5. Di dalam masalah 5 itu Muhammadiyah ingin mencoba menjawab sebuah pertanyaan yang penting untuk didefinisikan, yaitu ma huwa din, apa itu agama. Dalam rumusan Muhammadiyah yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Quran. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang dijelaskan dalam sunnah sahihah. Kemudian sunnah sahihah ini karena pernah disalahpahami atau terjadi perdebatan, apa makna sunnah sahihah? Apakah ini hanya berkaitan dengan hadis sahih saja? Artinya Muhammadiyah hanya menerima hadis sahih dan menolak hadis hasan dan dhaif. Nah, ternyata yang dikehendaki oleh para perumus ketika itu as-sunnah sahihah itu bukan hanya identik dengan hadis sahih, tapi maksudnya as-sunnah al-maqbulah, sunnah yang bisa diterima, yang bisa dijadikan hujah di dalam beragama. Sehingga Muhammadiyah pada muktamar tahun 2000 di Jakarta itu mempertegas lagi, maksudnya as-sunnah as-sahihah ini ay al-maqbulah, sunnah yang bisa diterima, sebagai kontras as-sunnah al-mardudah, sunnah yang tidak bisa diterima. Artinya as-sunnah maqbulah itu mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Karena sebagaimana jumhur ulama, hadis hasan pun boleh dijadikan dasar di dalam kita beramal, ya. Karena amaliyah kita itu sehari-hari banyak yang dibangun atas dasar hadis hasan, tidak semuanya sahih. Misalnya takbir zawaid, takbir tambahan yang dilakukan dalam sholat Idin, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada 75, sab'an fil ula, 7 di rakaat pertama, wa khamsan fi tsaniyah, dan 5 di rakaat yang kedua. Itu hadisnya tidak ada yang sahih, tapi hadisnya apa statusnya? Hasan. Okay. Nah, karena Muhammadiyah tadi mempertegas ketika menjawab ma huwa din, apa itu agama? Agama itu ya dasarnya Al-Quran, kemudian yang kedua apa? Sunnah sahihah, maksudnya sunnah maqbulah. Sebagai konsekuensi rumusan ini, maka Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Tidak hanya dalam persoalan fikih, termasuk dalam persoalan akidah. Ya, Muhammadiyah tidak Asy'ariyah, tidak Salafiyah. Dalam tasawuf juga Muhammadiyah tidak mengikuti thariqah tertentu. Semuanya dalam beragama itu ya dikembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dalam pembahasan kita, karena kajian topik kita pengantar fikih Muhammadiyah jilid 3, ya kita fokuskan pada mazhab dalam fikih. Artinya Muhammadiyah dalam fikih tidak bermadzhab atau tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Kenapa? Karena Muhammadiyah memahami agama itu langsung pada sumber-sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Caranya bagaimana? Melalui proses ijtihad. Ijtihad ini sudah dirumuskan dalam kitab 5 masalah itu. 1954, 1955, kemudian ditanfid 10 tahun berikutnya, 1964, 1965. Di sana Muhammadiyah sudah menjawab mahwal qiyas, apa yang disebut
kias. Meskipun saya tahu di kalangan arus bawah Muhammadiyah, ketika ditanya Muhammadiyah pakai kias atau enggak, jawabannya ya tidak, karena kias itu sudah diklaim atau dimiliki oleh tetangga sebelah. Kita di Muhammadiyah hanya Quran dan Sunnah gitu. Tapi sebenarnya Muhammadiyah juga menggunakan kias, mungkin dalam aplikasinya bisa berbeda gitu. Karena kias dalam konteks ibadah tidak dipakai di dalam Muhammadiyah. Kias itu lebih banyak atau secara umum dipakai dalam konteks muamalat dunyawiyah gitu. Nah, dalam menjawab mawal kias, apa itu kias? Karena kias itu sebagaimana yang pernah kita bahas ya, ketika kita mengkaji mabadi' khamsah paradigma pemikiran Muhammadiyah. Sudah pernah atau belum? Pokoknya saya pernah ngaji itu, nggak tahu di sini sudah atau belum. Kias itu maknanya dua. Kias bermakna secara khusus, artinya ya melakukan analogi sebuah kasus yang tidak ada hukumnya secara tekstual dalam Quran dan Sunnah dengan kasus yang mansus, yang ada hukumnya dalam Quran dan As-Sunnah karena memiliki kesamaan kausa atau ilah. Itu kias bermakna sempit. Tapi kias bimakna al-am, maknanya secara umum itu ya ijtihad itu sendiri. Artinya Muhammadiyah melakukan ijtihad itu. Dan Muhammadiyah senantiasa menganggap pintu ijtihad itu tidak pernah tertutup. Dan karena Muhammadiyah melakukan ijtihad, kemudian metode yang dipakai metode klasik sebagaimana yang sudah dirumuskan oleh para ulama dalam ilmu usul fikih, atau menggunakan metode-metode baru gitu. Ternyata atau menariknya di masail khams itu sudah terjawab. Di bab kias itu yang terakhir metode ijtihad yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Ini penting Pak, ini dikatakan kama jara alaihi al-amalu indas salafi wal khalaf. Metode-metode ijtihad yang dipakai oleh Muhammadiyah itu sebagaimana dipraktekkan oleh ulama-ulama salaf, artinya menggunakan usul fikih yang sudah dirumuskan sejak Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu wadhi'u ilmi usulil fiqh, peletak dasar ilmu usul fikih, dengan karyanya Ar-Risalah. Risalah itu artinya surat. Karena ketika itu ada seorang ulama ahli hadis dari Baghdad, namanya siapa? Abdurrahman Al-Mahdi. Itu meminta Imam Syafi'i yang ketika itu usianya masih muda, menulis sebuah buku atau sebuah kitab yang bicara tentang proses istinbat, termasuk memahami Al-Quran. Ada bayan, kemudian ada nasikh, ada mansukh, dan seterusnya. Itu padahal usia Imam Syafi'i masih muda. Karena buku ini dikirim, makanya disebut Ar-Risalah, dikirim kepada siapa? Abdurrahman Al-Mahdi itu. Nah, Muhammadiyah menggunakan usul fikih yang sudah dirumuskan oleh ulama klasik itu. Sehingga Muhammadiyah kalau dibilang tidak bermadhab itu secara qauli sebenarnya. Secara qauli, artinya qauli itu pendapat. Tapi secara manhaji Muhammadiyah masih bermadhab, meskipun tidak bermadhab secara totalitas, karena kan masih menggunakan usul fikih itu. Artinya ijtihad Muhammadiyah itu bukan berarti usul fikihnya murni hasil Muhammadiyah sendiri, tidak, menggunakan kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan oleh para ulama klasik. Tapi di kitab masalah 5 kita kama jara alaihi al-amalu indas salafi, tadi indas salaf, sekarang indal khalaf. Juga Muhammadiyah terbuka secara manhaji menerima metodologi kajian Islam yang terbaru. Misalnya di era Pak Amin Abdullah tahun 2000, manhaj tarjih menerima 3 epistemologi atau 3 pendekatan. Ada bayani, tekstual normatif, kemudian burhani,
filosofis ilmu pengetahuan, kemudian irfani berdasarkan kepekaan intuisi atau hati nurani. Ini artinya metode yang terkini. Kemudian di era Pak Syamsul Anwar diperbarui lagi. Nanti ada yang kita akan bahas ya. Ada metode atau ada asumsi integralistik yang disebut apa? Istiqra' maknawi. Sebenarnya mengambil dari Al-Imam Asy-Syatibi, kemudian juga menggunakan teori jenjang norma atau hierarki norma yang sebenarnya diambil dari profesor hukum di University of California, yaitu Hans Kelsen. Dalam teorinya jenjang norma. Hans Kelsen itu penemu teori judicial review. Kalau putusan itu sudah diputuskan bisa jadi dikaji dan kaji ulang. Dalam konteks sekarang itu sebenarnya hukum kita itu juga menggunakan rumusan atau pandangan yang sudah dirumuskan oleh Hans Kelsen gitu. Oke. Lihat di sini artinya apa? Muhammadiyah tidak menafikan pendapat-pendapat ulama klasik. Artinya pendapat-pendapat ulama klasik sebagaimana yang ada di dalam kitab kuning atau Turos itu bukan tidak penting bagi Muhammadiyah, itu sangat penting. Karena kitab-kitab klasik, kitab fikih dari berbagai macam mazhab itu dijadikan pertimbangan dalam kita mencoba memahami Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga melahirkan norma atau ajaran. Ini penting. Bukan berarti kalau Muhammadiyah kembali pada Quran dan Sunnah itu hanya bawaannya Quran kemudian kitab-kitab hadis. Nggak bisa. Kita memahami Quran butuh kitab tafsir. Memahami kitab hadis nggak bisa kita pahami logika saja. Logikanya ya logika biasa, tidak logika yang dibangun atas usul fikih. Itu potensi sesatnya banyak itu. Dan sehingga ketika Muhammadiyah kembali pada Quran dan Sunnah ya tetap memanfaatkan buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, termasuk kitab-kitab madhab. Hanya saja Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Sehingga kesimpulannya Muhammadiyah tidak bermadhab tetapi juga tidak anti madhab. Artinya kitab-kitab fikih Syafi'i itu penting untuk kita kaji. Seharusnya orang Muhammadiyah ya paham juga, meskipun kita tidak bermadhab. Misalnya Fathul Mu'in, Fathul Qorib, apalagi I'anatul Talibin, Minhajut Talibin, Fathul Wahab dan seterusnya, itu seharusnya kita juga sangat menguasai gitu. Bukan berarti ini hanya kitab-kitab milik tetangga sebelah saja kan gitu. Oke. Dan karena sikap Muhammadiyah yang tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu itu sering ada tuduhan yang sebenarnya hanya misunderstanding atau misconception, kesalahpahaman dan kesalahan persepsi. Putusan dan fatwa Muhammadiyah itu sering dituduh sebagai ahistoris atau keluar dari sejarah, tidak ada historitas atau kesejarahan. Bahkan Muhammadiyah sering dituduh melakukan diskontinuitas ilmu pengetahuan karena mengabaikan turos. Artinya Muhammadiyah memutus sanad keilmuan yang sudah mapan gitu. Nah, karena kalau ngaji nggak pernah diijazahi Pak. Jenengan nggak pernah bilang kopil tuh kan gitu. Nah, ini sering dituduhkan bahwasanya kita dalam beragama itu tanpa sanad. Beda dengan mungkin Islam yang madhabi itu sanadnya jelas. Misalnya bagi saudara kita NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya siapa? Mbah Sholeh Mahfud At-Turmusi. Mbah Sholeh Mahfud Turmusi belajar ke Syed Bakar Syato Ad-Dimyati atau pengarang kitab I'anatul Talibin. Belajar lagi kepada Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan terus gitu sampai Imam Syafi'i sampai pada Rasulullah. Nah kalau kita sanad keilmuan kita mana Pak? Nah, itu kadang juga bingung kita. Nah, itu. Kemudian
Yang kedua, semua gerakan Islam modernis, secara khusus Muhammadiyah ya, karena Islam modernis di konteks Nusantara ini ada Al-Irsyad, Persis dan sebagainya. Itu semuanya sepakat terhadap jargon aruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Dengan kita mengangkat jargon aruju ilal Quran wa sunnah, itu seolah-olah kita menganggap apa? Kitab klasik, kitab kuning itu menjadi tidak penting. Padahal sebenarnya Muhammadiyah tidak pernah bilang gitu ya. Kitab kuning itu tidak penting. Kitab kuning itu penting, tetapi tidak boleh kita mensakralkan kitab kuning. Artinya kitab kuning itu boleh dikaji ulang. Mana yang sesuai dengan Quran dan As-Sunnah kita ambil. Bukan berarti kalau yang ada di kitab kuning itu langsung ini dalil. Makanya HPT kita kan ketika yang disebut dalil itu ya Quran dan Sunnah. Makanya HPT kita itu putusan langsung Quran dan Sunnah. Tapi kalau misalnya bahsul masail Pak, karena beragamanya secara apa? Madhabi, maka dalilnya itu apa? Ibarah atau nukilan dari kitab, tidak langsung Quran dan Sunnah. Tapi meskipun Muhammadiyah langsung Quran dan Sunnah, bukan berarti Muhammadiyah anti terhadap turos atau kitab kuning. Hanya saja kitab kuningnya itu terkadang tidak dimunculkan. Nah, termasuk kajian kita itu, dari beberapa kajian yang kita lakukan kan mencoba, ternyata putusan dan fatwa kita itu memang ada referensinya dari apa? Kitab-kitab kuning. Bukan berarti langsung Quran dan Sunnah. Kemudian pemahamannya juga tadi Pak, tidak sistematis, tidak mengacu usul fikih, pokoknya logika akal murni. Bukan berarti semacam itu. Oke. Nah, kenapa kok Muhammadiyah memilih sikap untuk tidak bermadzhab? Sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh a'immatul madzahib al-arba'ah, imam-imam mazhab yang 4 itu Pak, semuanya mengatakan tidak boleh taklid. Dari Imam Asy-Syafi'i, atau yang pertama dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik ibn Anas, kemudian Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, kemudian Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Semuanya sepakat tidak boleh taklid. Dan mereka mengatakan kalau pendapat mereka itu kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah, fatruku qauli, maka tinggalkanlah pendapatku. Karena waktu kita terbatas ya, saya ambil pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini jelas ya. La tuqallidni, jangan engkau taklid kepada ku, wala tuqallid Malikan wala Syafi'i wala Auza'i wala Thawri, dan janganlah engkau taklid kepada imam-imam selainku. Maksudnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i dan Imam Al-Thawri. Al-Auza'i, Al-Thawri itu punya mazhab Pak, hanya saja mazhabnya karena tidak dikodifikasikan oleh muridnya, maksudnya tidak ditulis oleh muridnya, pengikutnya hilang ya, mazhabnya selesai. Hanya saja pendapatnya masih ada, tapi di kitab-kitab apa? Mazhab yang lain. Tapi sebenarnya dulu mazhab, artinya imam-imam mazhab itu sebenarnya tidak terbatas hanya 4, lebih dari itu. Yang lainnya hilang karena kitabnya tidak ditulis oleh para muridnya. Kemudian apa? Setelah pengikutnya hilang, ya hilang pemikirannya. Kemudian wakhud min haitsu akhadu, dan ambillah dari mana mereka mengambil, maksudnya langsung kembali ke Quran dan As-Sunnah. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i sepakat terhadap pernyataan idza shahhal haditsu fa huwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Artinya ketika Muhammadiyah memilih untuk tidak bermadhab, itu justru sesuai dengan apa? Wasiat para imam mazhab yang mereka melarang bertaklid kepada pendapatnya dan boleh menguji pendapat mereka ketika kontradiksi dengan Quran dan Sunnah, maka harus dipilih atau diprioritaskan apa? Quran dan Sunnah. Itu semua imam mazhab semacam itu. Artinya ketika Muhammadiyah memilih tidak bermadzhab, memang
Itu wasiat para imam madhab. Nah kemudian fikih itu sebenarnya dalam pengambilan hukumnya itu didasarkan pada apa saja. Yang pertama ilmu kalam, yaitu ilmu kebahasaan, karena sumber agama itu kan nusus asyariyah, teks-teks agama, baik berupa Al-Quran maupun As-Sunnah atau hadis. Karena Al-Quran dan Sunnah itu bahasanya bahasa Arab, maka al-lughah al-arabiyah, memahami bahasa Arab itu menjadi syarat mutlak. Itu penting, Pak. Tidak mungkin muncul seorang mujtahid tapi dia tidak paham bahasa Arab. Meskipun konteks sekarang untuk menjadi mujtahid susah juga, tapi paling tidak mufti pemberi fatwa itu mutlak harus bisa bahasa Arab. Kalau tidak, keilmuannya pasti ada yang missing, ada memahami sesuatu masih tidak komprehensif, karena keterbatasan. Tidak semua buku atau kitab sudah diterjemahkan. Misalnya ma'ani al-huruf, makna huruf min ila huruf jar itu maknanya banyak sekali tuh. Famsahu bi ru'usikum, baknya itu bak apa? Kalau jenengan baca terjemah wis nggak bisa ngikuti, Pak. Mungkin ngikuti hanya sepotong-sepotong saja. Dikejar dalam yus nggak mungkin sampai itu. Nggak tuh. Makanya apa? Kalau ingin menjadi ulama yang mutlak harus bisa bahasa Arab gitu. Karena tidak mungkin lahir seorang ulama tanpa pengetahuan tentang bahasa Arab gitu. Tapi harus dipahami, kalau dai mubaligh itu boleh-boleh saja, semua orang kan harus menjadi mubaligh, kan balighu anni walau ayah. Tapi kalau pemberi fatwa seorang ulama itu harus bisa bahasa Arab. Tapi kalau ceramah enggak apa-apa gitu. Tapi kalau bicara hukum yang berat, apalagi menafsirkan Al-Quran yang rumit loh, bukan yang standar itu boleh-boleh saja. Itu kan harus diserahkan pada ulama. Kalau tidak ya melahirkan pendapat-pendapat yang lebih didominasi nafsu daripada ilmu. Kemudian dari bahasa Arab ini muncullah kaidah-kaidah kebahasaan sehingga melahirkan sebuah hukum. Hukum itu kalau enggak nafyun ya isbat, atau isbat dulu, afirmasi. Afirmasi itu maksudnya mengafirmasi sebuah perintah, misalnya sholat wajib. Itu apa? Isbat, menetapkan sebuah hukum. Yang kedua nafyun, melakukan negasi, atau apa? Meniadakan suatu hal, atau kalau dilakukan menjadi haram, misalnya riba haram. Itu pembahasan fikih semacam itu. Oke. Berikutnya kita coba kaji historitas makna fikih. Karena kajian kita tadi pengantar fikih Muhammadiyah HWT jilid 3, metode dan aplikasi. Fikih itu maknanya itu berkembang dari zaman ke zaman. Kita coba awali dari zaman para sahabat atau generasi para sahabat. Fikih itu dipahami sebagai al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang dalam itu. Kalau kita bicara Al-Quran, bicara hadis, itu makna fikih itu ya pemahaman yang dalam terhadap semua disiplin ilmu. Misalnya hadis yang berkaitan tentang fikih yang paling populer apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah khairan, sebuah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memfaqihkan dia dalam masalah agama. Memfaqihkan dalam masalah agama itu apakah masalah hukum-hukum saja? Jawabannya tidak. Orang paham tafsir Quran itu faqih, orang paham hadis itu faqih, orang paham akidah faqih. Itu yang disebut apa? Yufaqihu fiddin. Itu di masa apa? Sahabat. Makanya ketika Ibnu Abbas itu didoakan oleh Nabi, kemudian berkat doanya Nabi, Ibnu Abbas menjadi apa? Terjumanul Quran atau habrul ummah. Habrun itu kan sebenarnya pendeta atau istilah yang digunakan oleh orang Yahudi kan, atau rabe itu, menunjukkan apa? Ahli Talmud atau
ahli misnah gitu. Itu kan berkat doanya Nabi. Bagaimana doanya Nabi kepada Ibnu Abbas? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas dalam masalah agama. Artinya semua disiplin ilmu yang berkaitan dengan agama, tidak hanya masalah fikih sebagaimana pemahaman sekarang gitu. Oke. Itu di masa sahabat. Tetapi di masa Imam Abu Hanifah, fikih itu dipahami secara sempit, yaitu mencakup urusan-urusan teologi atau ilmu kalam. Justru Imam Abu Hanifah, padahal beliau dibilang apa? Wadhi'u ilmi al-fiqhi, peletak dasar ilmu fikih. Tapi justru Imam Abu Hanifah itu memahami fikih itu ada dua, ada al-fiqhu al-akbar, ada al-fiqhu al-asghar. Fikih yang besar itu bicara tentang masalah keyakinan, sehingga kalau jenengan baca al-fiqhu al-akbar, fikih besarnya Imam Abu Hanifah, itu bicara tentang akidah atau ilmu tauhid. Menariknya Pak, ini Imam Abu Hanifah itu meskipun memiliki pengikut Hanafiyah, dan mazhabnya ini paling tua di antara mazhab apa? Ahlus Sunnah, Imam Abu Hanifah itu tidak pernah menulis sebuah kitab apapun yang bicara tentang fikih dalam artian ilmu yang berbicara tentang hukum Islam. Ada nggak? Tidak. Karena Imam Abu Hanifah itu kalau dalam tradisi filsafat ini Pak Syafi'i yang mahir itu kayak Sokrates. Sokrates itu pendapat filsafatnya luar biasa, tapi pernah nggak Sokrates menulis kitab atau buku? Enggak. Tapi Sokrates itu pendapat-pendapat filsafatnya itu ditulis oleh muridnya, yaitu Plato. Dan model pengajarannya itu hampir sama Pak. Al-Imam Abu Hanifah itu ketika mengaji fikih, ada persoalan langsung dilontarkan pada murid, semuanya diskusi, kemudian disimpulkan mana pendapat yang disepakati. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi biasa berdebat. Beda dengan imam-imam yang lainnya. Imam Syafi'i, Imam Malik ibn Anas, kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal. Itu kalau mengajarkan fikih itu didikte. Kalau Imam Syafi'i itu kan dia muridnya suruh nulis, sehingga al-Um itu kan ada periwayatnya. Di antara periwayatnya siapa? Arabi al-Muradi. Ini penting Pak, kita ngaji fikih Syafi'i kan harus tahu Arabi al-Muradi. Sehingga dalam al-Um itu qala yang berkata itu ya Arabi al-Muradi, karena dia yang menulis imla'nya Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak pernah meminta muridnya untuk menulis pendapatnya. Nah, tapi bagaimana fikih Abu Hanifah itu berkembang? Karena dikodifikasikan oleh pelatunya mazhab Hanafi yang bernama Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ini murid yang terkenal dari mazhab dari Imam Abu Hanifah, dan beliau juga gurunya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i sudah belajar fikih ahli hadis kepada Imam Malik, kemudian disuruh pindah ke Baghdad atau ke Irak, yaitu kemudian belajar kepada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Itu yang mengkodifikasi atau yang menulis pendapat-pendapat fikihnya Imam Abu Hanifah. Kembali ke tadi ya. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, fikih itu dipahami secara sempit, yaitu berkaitan dengan urusan-urusan teologi atau ilmu kalam. Dan Imam Abu Hanifah itu lahirnya tahun berapa? Ini susah juga Pak. Tahun berapa Pak? Tebu. Tahunnya 150 Hijriah. Ini penting. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal, lahirlah Imam Syafi'i. Itu jenengan ingat-ingat. Betul atau enggak? Nah, itu. Nah, berarti Imam Syafi'i pernah enggak ketemu Imam Abu Hanifah? Jawabannya jelas tidak, karena
150 itu meninggalnya Imam Abu Hanifah, lahirlah Imam Syafi'i. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Imam Syafi'i mewarisi ilmu fikih Imam Abu Hanifah? Ya, lewat siapa? Muridnya tadi, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Sehingga fikih Syafi'i itu apa? Al-jam'u baina fikhain, menggabungkan antara dua fikih. Fikih ahlul hadis yang dipelopori oleh Imam Malik ibn Anas, dan fikih ahli ra'yi yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Itu artinya fikih Imam Syafi'i itu moderat, tidak terlalu tekstual dan tidak terlalu kontekstual gitu. Nah, di era Imam Syafi'i, pemahaman fikih itu dirombak lagi. Yaitu Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, meninggal tahun berapa, Pak? 204. Nah itu tahu. 204 itu meninggalnya Imam Syafi'i. Dalam pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i, fikih itu dipahami. Kalau jenengan belajar kitab fikih apa saja, Pak, misalnya di Fathul Qorib Mujib, itu ketika bicara fikih itu di muqaddimah itu, misalnya Fathul Mu'in juga sama. Maka didefinisikan apa? Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Nanti jenengan cek di kitab apa saja. Biasanya di awal-awal itu. Yang disebut fikih itu apa? Ilmu tentang hukum-hukum syariat al-amaliyah. Al-amaliyah itu berarti lawannya tidak i'tiqadiyah, tidak keyakinan, atau tidak wijdaniyah, atau tidak akhlak. Tapi al-amaliyah, al-amaliyah itu ya kayak puasa, sholat, haji, jual beli dan seterusnya. Al-muktasab min adillati at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya secara apa? Khusus. Kalau usul fikih itu ijmaliyah, sehingga fikih itu sudah bicara tentang hukum konkret, ini halal, ini haram. Kalau wajib, kalau hukum konkret sudah dikategorisasi, artinya wajib, sunnah, mubah, haram, kemudian makruh, pasti sudah detail itu. Nah, di era Imam Syafi'i, fikih itu dipahami sebagai apa tadi? Ilmu, disiplin ilmu yang berbicara tentang hukum Islam gitu. Sehingga pasca Imam Syafi'i, Pak, fikih itu hanya berkutat pada yang pertama, asyarhu. Syarah itu apa? Memberi penjelasan terhadap matan, itu syarah ya. Yang kedua hasyiah. Hasyiah itu syarah atas syarah. Nah, itu. Jadi syarah itu di hasyiah lagi. Kemudian ada ta'liqat. Itu penjelasan tapi dia diambil poin-poin yang penting saja, Pak. Jadi fikih itu hanya berkisar pada pemberi penjelasan rumusan fikih yang sebelumnya, menjelaskan atas syarah, atau memberi catatan-catatan terhadap poin-poin tertentu. Kitab fikih kita kan rata-rata gitu. Contohnya apa? Misalnya dalam fikih Syafi'i itu magnum opusnya kan diringkas oleh muridnya siapa? Al-Imam Muzani, menjadi Mukhtasar Muzani. Kemudian diperlebar oleh gurunya Imam Ghazali. Itu siapa? Imam Haramain atau Al-Imam Al-Juwaini, melahirkan kitab apa? Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kemudian sama Imam Syafi'i karena kegedean, itu diringkas sampai menjadi 3, Pak. Menjadi apa? Al-Basit, Al-Wasit, kemudian Al-Wajiz gitu. Al-Wajiz itu diringkas lagi, tapi ini perdebatan. Ada yang mengatakan ringkasan, ada yang mengatakan kitab tersendiri, yaitu menjadi Al-Muharrar yang ditulis oleh Imam Rafi'i. Al-Muharrar itu diringkas lagi menjadi Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin diringkas lagi menjadi apa? Manhajut Tulab, syarahnya apa? Fathul Wahhab. Manhajut Tulab itu diringkas lagi oleh Al-Imam Al-Jauhari, melahirkan Nahju Thalib. Artinya ada silsilah sanad apa? Kitab gitu. Kemudian Minhajut Thalibin lahirlah syarah, ada nih Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haytami, Nihayatul Muhtaj Imam Ramli. Kemudian Khatib Asy-Syirbini yaitu Mughnil
Muhtad, ada Hasyiah lagi, Syarqawi dan sebagainya. Ini artinya apa? Kitab fikih pasca Imam Syafi'i. Tapi ini tadi kitab-kitab besar, Pak. Jenengan beli juga susah, apalagi bacanya itu. Bacanya butuh waktu yang lama. Belinya juga butuh ngumpulin uang, tapi masih susah bacanya daripada belinya. Kalau beli itu bisa, patungan juga bisa beli kitab kan. Tapi bacanya itu nggak bisa, Pak, patungan jenengan ya. Harus belajar. Patungan kalau kita baca itu nggak bisa, butuh waktu yang lama itu. Nah, kalau misalnya kitab kecil jenengan misalnya ada apa? Fathul Qorib itu kan yang umum loh. Itu kan lahirnya dari matan Abi Suja atau Takrib. Lahirlah apa? Fathul Qorib Mujib di Hasyiah apa? Hasyiah Bajuri. Fathul Mu'in juga semacam itu. Fathul Mu'in itu matanya Qurratul Ain, kemudian apa? Syarahnya Fathul Mu'in, kemudian dihasyiahi menjadi I'anatut Thalibin. Fikih itu hanya berputar pada ini, pemberian syarah, hasyiah dan ta'liqat. Ini sekedar apa tadi? Perkembangan ilmu fikih. Lah sekarang, Pak, kalau di HPT jilid 3 kita menggunakan terminologi atau terma atau term fikih yang dikendaki Muhammadiyah itu fikih yang apa gitu. Ini yang perlu untuk kita jawab, Pak. Dan ini sudah diputuskan mau nggak mau kalau jenengan Muhammadiyah kan harus baca gitu. Meskipun juga nggak tahu ya maksudnya apa gitu. Nah, di dalam HPT jilid 3 ada berbagai macam fikih. Fikih air, fikih kebencanaan, fikih tata kelola. Yang kemarin di Gresik itu apa? Fikih zakat kontemporer. Yang dimaksud fikih dalam pandangan Muhammadiyah itu tidak istilah fikih yang berkutat untuk urusan teologi sebagaimana pemahaman Imam Abu Hanifah. Demikian juga fikih itu tidak hanya sebatas yang berkaitan dengan aspek furu'iyah atau hukum-hukum konkret sebagaimana yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Dan juga fikih kita itu bukan syarah, bukan apa? Hasyiah, bukan ta'liqat. Kalau jenengan baca fikih kebencanaan itu nyarai kitab apa, Pak? Enggak ada. Ngasyiahi kitab apa? Ya enggak ada. Itu ya fikih saja gitu. Nah, terus yang maksudnya Muhammadiyah itu gimana? Kok merumuskan fikih tapi ahistoris, tidak memiliki rantai atau sanad dari fikih-fikih sebelumnya. Itu fikih Muhammadiyah itu peruntutannya dari mana? Tapi kalau fikih Syafi'i yang kita kaji itu, Pak, pasti ada sandarannya sampai kitab apa saja itu. Nah, kalau fikihnya Muhammadiyah sampai mana, Pak? Ya tidak sampai pada imam madhab. Apalagi kalau jenengan sampai kepada Mbah Ahmad Dahlan, ya malah ya tidak juga gitu. Soalnya ada orang Muhammadiyah yang pemahamannya ini sampai Mbah Ahmad Dahlan atau enggak? Kalau enggak ya berarti bukan Muhammadiyah asli kan gitu. Gitu. Nah, maksudnya Muhammadiyah apa? Muhammadiyah dengan merumuskan fikih itu, Muhammadiyah ingin mencoba mengembalikan makna fikih itu kepada pemahaman fikih di masa sahabat. Pemahaman fikih di masa sahabat itu fikihnya apa maknanya? Al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang dalam terhadap realitas sosial atau suatu persoalan. Pokoknya kita memahami sesuatu secara teoritis dan secara komprehensif, itu disebut apa? Fikih. Sehingga fikih di Muhammadiyah itu bukan berarti ahistoris atau apa? Tidak memiliki sanad. Memang Muhammadiyah ingin mencoba pemahaman sahabat terhadap fikih itu. Pokoknya fikih itu digunakan sebagai sebuah istilah dalam memahami segala persoalan secara mendetail itu. Dan sehingga, Pak, bagaimana metode dalam konsep fikih Muhammadiyah? Sebenarnya meskipun secara etimologis Muhammadiyah memahami makna fikih sebagaimana di masa sahabat, tapi
dalam metode dan pelaksanaannya itu tentu apa? Berbeda. Artinya apa? Tidak persis terhadap pemahaman fikih di masa apa? Sahabat. Tetapi fikih Muhammadiyah itu merupakan i'adatu tafsir atau tafsiran ulang atau tafsiran yang kreatif terhadap sebuah terminologi fikih yang secara bahasa maknanya apa? Al-fahmu ad-daqiq. Kemudian apa? Merekonstruksi pemahaman baru dengan mempertimbangkan ada maratibu al-ahkam atau maratibu al-qiyam, ada jenjang-jenjang norma, dan juga memahami persoalan itu secara integralistik sebagai basis legitimasinya. Ini bisa dipahami atau enggak ya? Pokoknya dengerin aja lah. Nah, itu bisa ya. Nah, ini sudah terlanjur diputuskan itu. Saya juga harus kadung diputuskan, jenengan nggak paham ya, gimana ya? Sudah dijadikan tuntunan ya. Nyambung ngono kan, nyambung yang ngono ya terpaksa harus dipahami. Nah, sehingga perlu untuk kita apa? Mencoba memahami metode tarjih yang didasarkan pada dua asumsi pokok. Yang pertama ada asumsi integralistik, yang kedua asumsi hierarkis itu. Oke ya? Berarti di manhaj tarjih, meskipun kita belum bahas secara detail ya, tapi sering saya singgung-singgung. Di dalam metode itu apa? Prosedur teknis ada dua asumsi. Asumsi integralistik, ada asumsi hierarkis. Yang disebut asumsi integralistik itu apa? Mempostulasikan teori keabsahan koroboratif berbagai elemen sumber tentang norma. Artinya norma itu, norma hukum atau akhlak atau apapun, itu sebenarnya ada berbagai macam sumber gitu. Kalau kita hanya menggunakan satu sumber, itu nilai kebenarannya itu dhoni atau probable. Tapi kalau kita memanfaatkan beberapa sumber sehingga melahirkan suatu norma yang dipayungi dari berbagai macam sumber tadi, itu menjadi qat'iyat atau sertentif. Lah metode operasionalnya bagaimana? Ada metode yang disebut istiqra' maknawi. Nanti saya permudah ya. Istiqra' maknawi itu apa? Istiqra' itu induktif ya. Banyak kasus itu dianalisa, kemudian diambil apa kesimpulan yang kira-kira di situ itu apa gitu. Dari berbagai macam apa? Sumber. Tematis berarti harus satu per masalahan. Tidak boleh misalnya masalahnya beda tapi kita lakukan istiqra'. Kita lakukan apa? Metode induktif, itu tidak bisa. Tapi harus tematis. Makanya disebut istiqra' maknawi. Ini terobosnya Imam Syatibi. Ini murni kitab kuning, Pak. Itu kitab kuning kok angel. Ya memang kita belum pernah mengkaji, makanya angel. Ya itu. Nah, oleh Imam Syatibi dalam bukunya Muwafaqat. Kata Imam Syatibi, kalau norma itu sumbernya satu, itu dia masih dhoni, masih probable, sehingga kesimpulan salah itu sangat potensial. Tapi kalau norma itu dibangun dari berbagai macam sumber yang kita membacanya secara tematis, itu bisa sampai pada qat'iyat, sesuatu yang pasti. Contohnya Pak ini, meskipun putusan ini sudah ada di HPT jilid 1, artinya apa? Sebelum lahirnya manhaj tarjih di masa Profesor Samsul Anwar. Tapi kalau kita perhatikan di HPT jilid 1 di kitab Masail Syatta, kitab beberapa masalah, itu Muhammadiyah sudah menggunakan metode istiqra' maknawi. Artinya produk hukum lahir baru kita analisa secara teori gitu. Yaitu apa? Induktif tematis tentang hukmu alatil lahwi, hukum alat musik. Alat musik itu hukumnya apa? Alatnya dan musiknya. Kalau kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan musik itu kan
ada dua kelompok. Ada yang seolah-olah mengindikasikan apa? Haram. Ada yang mengindikasikan boleh. Misalnya Ibnu Abbas ketika menafsirkan surah Luqman itu, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis itu. Di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadis. Lahwun itu kan apa? Permainan. Hadis itu ucapan ning itu loh. Yang apa? Yang mengajak kepada sesuatu yang tidak penting gitu kan. Itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas apa? Al-ghina. Ibnu Abbas sampai bilang 3 kali itulah yang disebut musik gitu. Kemudian dalam beberapa hadis Nabi juga mengatakan sayati zamanun ala ummati. Ada orang apa yang menghalalkan al-harir, sutra, wal ma'azif dan alat musik. Tapi di hadis yang lain Nabi bilang a'linu hadzal nikah. Ketika Nabi bicara tentang nikah itu suruh diiklankan. Iklan itu apa? Diumumkan gitu. Makanya Imam Malik itu unik Pak. Imam Malik itu mengatakan rukun nikah itu nggak ada saksi. Kalau secara umum, kalau jumhur kan rukun nikah apa? Harus ada sighah, ada wali, kecuali Imam Abu Hanifah gitu. Terus ada 2 saksi. Tapi bagi Imam Malik tidak harus ada 2 saksi. Ada sighah, ada wali, tapi harus ada iklan. Nah, kalau iklan kan ujungnya kan juga sama saja toh, Pak. Saksi itu kan minimal 2. Nah, Imam Malik bilang harus diiklankan. Berarti kan diumumkan, itu sama dengan saksi kan gitu. Nah, di antara dalil yang digunakan Nabi pernah bersabda apa? A'linu hadzal nikah. Informasikanlah atau beritahukanlah tentang nikah ini. Waj'aluhu fil masajid. Apalagi Nabi bilang lakukanlah akadnya itu di masjid. Meskipun sekarang belum membudaya Pak ya. Ada yang sudah membudaya atau belum? Akad nikah di masjid itu. Tapi di aulanya ya sekarang. Oh kayak gitu jadi ini. Waj'aluhu fil masajid, karena masjid itu di zaman Nabi itu tempat publik gitu. Semua persoalan dibahas di masjid. Dulu belum ada forum-forum yang lain. Ya, forum sosial itu ya di masjid. Kecuali masjid itu dilakukan apa? Transaksi itu yang tidak diperbolehkan. Tapi forum apapun itu ya kembali ke masjid, termasuk nikah. Kemudian wadribu alaihi biduf. Kemudian disuruh apa? Memukul rebana gitu. Nah, ketika Muhammadiyah membaca hadis-hadis ini, Pak, itu tidak langsung diambil hadis yang mengindikasikan haram langsung disimpulkan musik itu haram. Karena hadis ini semuanya bicara tentang musik, maka dibaca secara tematis. Berarti temanya sama, temanya apa? Musik. Dan hadis ini dipahami secara istiqra', induktif, sehingga melahirkan hukum. Berarti keharaman dan kehalalan musik itu berdasarkan ilah. Ilah itu apa? Penyebab atau sesuatu yang melahirkan sebuah hukum. Maka Muhammadiyah menggunakan kaidah apa? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung ilahnya. Ada ilah muncul sebuah hukum, tidak ada ilah tidak lahir sebuah hukum. Maka musik itu disimpulkan. Alat musik itu menjadi 3. Qismun yajlibul fadilah. Ada yang mendatangkan keutamaan, sebagaimana alat musik yang dipukul litasji'il junud, untuk memotivasi tentara indal harbi saat peperangan. Fahukmu sunnah, maka hukumnya sunnah. Kayak jenengan Bu atau Pak yang ikut apa? Hawi itu bikin apa itu yang bawa ya, bawa dramen itu hukumnya apa? Itu kan alat musik toh. Itu tergantung konteksnya. Kalau mungkin memberikan semangat, motivasi, ya bisa jadi
sunnah itu. Tapi kalau kita tidak menggunakan tadi metode istiqra'i maknawi, ya berarti langsung ini haram gitu. Sehingga jenengan yang berusaha drum band itu dibakar saja semuanya. Itu mizmarus syayatin. Serulingnya setan. Kemudian wa qismun yudrabu lil lagwi faqat. Kalau hanya sekedar main-main saja, tidak mendapatkan tidak membawa keutamaan dan tidak menyebabkan yang negatif, kalau tidak penting ya tidak perlu dipakai. Kalau dirasa dirasa untuk hiburan saja bisa jadi mubah gitu. Tapi kalau membawa kemaksiatan ya haram. Sehingga di sini Muhammadiyah sebenarnya sangat moderat, Pak. Musik itu boleh, tetapi musik yang religius, yang memotivasi, yang memunculkan spirit gitu. Tapi kalau sudah musik koplo, dangdutan yang enggak jelas, itu perlu untuk dikritisi gitu. Itu. Sholawat dibuat musik. Ya. Nah, sholawat dibuat musik itu sholawatnya dulu kan. Sholawatnya kalau di Muhammadiyah kan ada yang maksurah, ada yang ghairu maksurah. Kalau maksurah itu memang dianjurkan gitu. Tapi konteksnya kalau maksurah itu misalnya dalam ibadah. Kalau ibadah baca sholawat dalam sholat itu dimusiki ya tentu tidak boleh ya. Kemudian biasa yang kedua ghairu ma'thurah, yang tidak ada sumbernya dari Nabi. Selama tidak ada unsur kesyirikan ya boleh gitu. Kan hanya memuji Nabi. Kemudian dinyanyikan, diiringi alat musik ya, karena itu bukan ibadah ya boleh-boleh saja gitu. Hanya sekedar pujian. Tapi kalau sholawat ma'thurah itu sudah berkaitan dengan ritual sholat atau ritual keagamaan, dimusiki, itu yang tidak boleh. Ya, termasuk ini ketika Muhammadiyah menjawab bagaimana hukumnya takbiran yang dikomando dan diiringi dengan musik gitu. Itu sudah difatwakan, Pak. Kan hampir sama kan kasusnya. Yang pertama, kalau takbiran di komando itu memang dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya Ibnu Umar kalau dia pergi ke pasar itu, Pak, dia baca takbir, kemudian wa yukabbirun nas, diikuti oleh manusia atau orang yang ada di pasar mengikuti takbirnya Ibnu Umar. Artinya takbir di komando itu boleh, sebagaimana praktek Ibnu Umar bahkan dilakukan di pasar. Kemudian yang kedua, kalau diikuti alat musik, jawaban majelis tarjih karena takbiran itu dia antara dibilang ibadah secara khusus, memang sighahnya ibadah, tapi dia kan tidak ada hayat kaifiat yang secara khusus, artinya kan intinya syiar gitu. Sehingga kalau takbiran itu tadi di fatwa tarjih loh, kalau dia niatnya itu bukan ibadah karena lebih mendominasi seninya daripada ibadah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau musiknya itu mengikuti tadi syiarnya, itu menjadi boleh. Bisa dipahami gak sih? Ya itu. Kalau misalnya takbiran ya karena tadi semangatnya takbiran karena dikasih musik jedor itu. Kalau enggak ya enggak mau takbiran, itu yang salah kata Mama. Atau jenengan melatunkan itu mengikuti hanya sekedar mengikuti musik, tidak menghayati makna takbiran itu apa gitu. Itu yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, kalau bacaan sholawat dengan musik ya semacam itu, tapi tentu tadi syaratnya tidak boleh berkaitan dengan ibadah. Kemudian sholawatnya juga yang kalau makfurah kan secara umum untuk ibadah. Kalau ghairu makfurah kan berarti hanya sanjungan dan pujian, tidak diniatkan ibadah. Atau masuk ibadah ghairu makfurah kan gitu. Itu jawabannya. Oke.
Ini yang terakhir ya. Kita lanjutkan minggu depan biar sedikit-sedikit kita paham. Kalau langsung nanti ya besok lupa gitu. Apa yang dia omongkan. Yaitu tentang metode tadi. Istiqra' maknawi. Itu tentang masalah surah. Surah itu gambar. Ada beberapa hadis yang bicara tentang gambar. Misalnya la'anallahu al-musawwirina wal musawwirat. Allah melaknat tukang gambar, seniman, baik laki-laki atau perempuan. Banyak sekali itu hadisnya itu kalau jenengan lihat di Riyadhus Shalihin itu. Hadis-hadis itu dipahami oleh majelis tarjih itu dengan istiqra' maknawi. Karena jumlahnya hadisnya banyak, temanya gambar, maka majelis tarjih tidak hanya membaca satu hadis kemudian disimpulkan haram, sehingga melahirkan fatwa semua gambar ya haram, termasuk foto ijazah haram, foto paspor haram, foto KTP haram. Ya, nanti kita menjadikan beragama repot Pak itu. Akhirnya kan jenengan nggak mau foto KTP, itu yang susah Pak. Nah, dalam fatwa, dalam putusan kita, gambar itu ya hukumnya dilihat apa? Ilahnya. Sehingga dipakai kaidah apa? Al hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Kalau kita bikin gambar itu lil ibadah, fa hukmu haramun bin nas, maka hukumnya haram. Misalnya jenengan pengikut thariqah tertentu ya, biasanya kan ada mursyid. Mursyidnya itu dipampang Pak ya. Terus jenengan ngalap berkah itu dipegang kemudian ditempelkan ya baik barokah itu. Atau bikin ritual tertentu ya itu jelas haram. Nah bagaimana Bu kalau jenengan misalnya guru apa TK atau PAUD ya, bikin gambar untuk litaklim sebagai media pembelajaran biar anak itu kreatif, masa nggak boleh? Ya. Makanya hukumnya di sini waqismun litaklim, kalau untuk pembelajaran ya hukumnya boleh gitu. Dan justru itu bisa menjadi sunnah kan, bisa juga menjadi wajib bahkan kan gitu. Kalau memang apa dalam apa teori pendidikan, kalau menggambar itu sarana pembelajaran anak di usia dini yang paling efektif. Termasuk nyanyi juga kan, guru-guru TK kan juga mengajarkan nyanyi dulu Pak. Oh, TK beda. Kemudian berikutnya kalau gambar itu lizina, untuk hiasan, itu ada dua ya. Kalau hiasan itu ditakutkan fitnah, maka menjadi maksiat atau makruh atau bisa juga haram. Sehingga foto, misalnya foto apalah gitu, kalau ya foto artis ya jelas itu. Ya jelas. Ya apalagi kalau buka aurat ya itu jelas tidak boleh gitu. Kemudian yang kedua, jenengan juga nggak rela Bu, ini bapaknya pajang foto artis di tempat ruang tamu, ini maksudnya apa gitu. Jenengan harus bawakan putusan tarjih nih, ini loh Pak putusan tarjih kita. Itu nggak boleh itu. Lebih berdampak negatif daripada positif. Kalau kepada kesyirikan ya haram gitu. Misalnya tadi gambarnya para wali, orang-orang soleh, sehingga konsekuensi ini itu sebenarnya konsekuensinya apa buruk bagi Muhammadiyah di masa awal. Kenapa? Karena majelis tarjih menfatwakan haram memasang gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan. Ketika itu yang menjadi khotbestur atau apa pimpinan Muhammadiyah ketika itu Kiai Haji Ibrahim, ini apa saudara iparnya Mbah Yai Ahmad Dahlan, itu fotonya langsung diambil itu. Karena waktu itu keyakinan-keyakinan mitos bagaimana dalam dunia sufi yang banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia kan menganggap tadi ngalap berkah pada mursyid atau mursyid thariqah ya.
Jadi khawatirkan warga Muhammadiyah kalau semuanya pasang gambar Bayi Ahmad Dahlan juga melakukan hal semacam itu, sehingga difatwakan haram dipasang. Tapi tahun 1968 di Muktamar Tarjih di Sidoarjo, putusan tersebut dicabut karena dianggap keyakinan warga Muhammadiyah sudah kokoh dan ada nilai edukasi kalau Jamiah ini harus mengenal founding fathers-nya atau bapak pendiri organisasi dan sebagai media edukasi memperkenalkan generasi yang baru terhadap siapa pendiri tadi persyarikatan kita, sehingga diperbolehkan kembali sampai sekarang. Oke, mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai pada asumsi integralistik kayaknya enggak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Sampaikan atau ditanyakan. Oh, nggak ada yang tanya. Tapi bisa dipahami ya. Terus pokoknya bisa atau enggak harus bisa, kadung diputuskan ya. Nah itu. Nanti kalau nggak dipahami kan ya nanti diputuskan ini gimana kan? Berarti ada putusan yang tidak dipahami oleh warga, itu konsekuensinya jadi masalah. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.